Kesan pertama lebih menentukan daripada berharap kesempatan kedua. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pemahaman individu teknik non-tes di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Sebelumnya, tak kenal maka kenalan. Saya Hasna Kamala Hafizah, NPM 21144200039. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, latar belakang dari tugas observasi ini yaitu praktikum pemahaman individu teknik non-tes merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program sarjana bimbingan dan konseling yang bermakna menghubungkan antara teori-teori dan konsep dalam bimbingan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Program studi BK berusaha membentuk mahasiswa yang mempunyai kompetensi profesional dan keterampilan metodologis ilmiah dalam memahami dan memecahkan berbagai masalah di sekolah yang menjadi wilayah kompetensi bimbingan dan konseling dengan mengikuti prosedur dan tata cara ilmiah sebagaimana yang lazim berlaku dalam instansi lain akademik di perguruan tinggi. Oke. Tujuan dari praktikum pemahaman individu teknik non-tes adalah untuk mengetahui struktur organisasi di SMP Negeri 15 Yogyakarta dan untuk mengetahui tata cara kerja di SMP Negeri 15 Yogyakarta, untuk mengetahui tata tertib di SMP Negeri 15 Yogyakarta, untuk mengetahui permasalahan yang muncul 1 tahun terakhir di SMP Negeri 15 Yogyakarta, untuk mengetahui penyebab munculnya masalah, untuk mengetahui solusi dari permasalahan, untuk mengetahui penanganan atau pemecahan permasalahan yang ada di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Oke, next kita ke manfaat. Melatih kemampuan, kompetensi dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon pembimbing profesional dalam mempraktikkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling pada ruang lingkup tempat survei. Yang kedua, melatih kemampuan analisis, evaluatif, kritis konstruktif, kreatif dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup tempat survei. Yang ketiga, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual. Yang keempat, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang kehidupan yang menjadi kompetensi bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip dan nilai-nilai seperti etos kerja, rajin, berdisiplin, kesetiaan, dan loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan. Yang kelima, melatih mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berkenan dengan cara pengentasan masalah dalam situasi nyata di tempat survei. Yang terakhir, melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian kasus dalam setting tempat survei. Oke. Kondisi tempat survei. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, kondisi fisik, sarana, dan prasarana merupakan salah satu bagian terpenting di dalam mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan tidak akan maju tanpa adanya fasilitas-fasilitas yang tidak memadai, sehingga SMP Negeri 15 Yogyakarta mempunyai fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran di antaranya pos satpam, lobi, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, perpustakaan, ruang AFA, ruang BK1, ruang BK2, UKS, ruang kelas yang ada 30 kelas, ruang musik 1, lab fisika, lab biologi, lapangan, ruang guru, joglo wiyata aditama, lab bahasa, aula, ruang OSIS, ruang karawitan, ruang olahraga, musola, lab komputer 1, lab komputer 2, gudang, masjid, ruang PMR, ruang koperasi,
parkiran guru, parkiran siswa, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, kantin, ruang TU, ruang masuk, taman, wastafel, ruang baca, ruang keagamaan, apotek hidup, rak helm, bak sampah, ruang pari, tempat baca koran, lab matematika, lapangan sepak bola, voli basket, lapangan bulu tangkis, dan yang terakhir ruang pembayaran. Rincian sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 15 Yogyakarta dengan luas tanah 13.830 meter persegi. Oke, prestasi dan kegiatan mendukung. Untuk mencapai prestasi yang baik, maka dibutuhkan pelatihan untuk membimbing para siswa agar mampu menguasai bakat serta keterampilan di dalam diri yang terus dikembangkan. SMP Negeri 15 Yogyakarta memfasilitasi kegiatan pendukung ekstrakurikuler, kurikuler, dan kokurikuler yang terselenggara secara baik dan dibina oleh guru maupun pelatih yang sesuai pada bidangnya. Berikut ini kegiatan pendukung yang ada di SMP Negeri 15 Yogyakarta, yaitu kegiatan ekstra wajib pramuka, OSN IPA, OSN IPS, OSN MTK, gamelan, basket, tari, tonti, PMR, dan English Conversation, dan paduan suara. Di sini juga terdapat daftar prestasi siswa SMP Negeri 15 Yogyakarta. Juara 1 fashion show, juara 1 panahan tingkat nasional, juara kategori sekolah adiwiyata tingkat kota Yogyakarta, juara 1 taekwondo tingkat daerah, juara sertifikat putri remaja inteligensia heritage Indonesia, juara panahan Popda DIY, juara balap sepeda Popda, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, sasaran survei pada observasi kali ini adalah guru bimbingan konseling SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di sana saya berobservasi dan bertanya menggali informasi di SMP Negeri 15 bersama Ibu Aulia dan Ibu Arifah. Saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan dari guru bimbingan konseling mengenai permasalahan di kalangan peserta didik di sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta. Waktu dan teknis pelaksanaan yang digunakan adalah pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2022. Tempat pelaksanaan yaitu SMP Negeri 15 Yogyakarta, Tegal, Jalan Tegal Lempuyangan nomor 61, Bau Sastran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang sering dihadapi yaitu seperti bullying, datang terlambat dan tidak tertib memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, dan kesulitan belajar. Oke, solusi permasalahan yang telah dilakukan oleh guru BK SMP Negeri 15 yaitu jika masalahnya bullying, sebelum orang tua dan siswa yang bersangkutan itu dipanggil, guru BK harus mencari solusinya terlebih dahulu. Jika terjadi kasus ini, guru BK mengajak siswa yang bersangkutan untuk duduk bersama di ruang BK untuk mencari solusi terlebih dahulu. Lalu, guru BK akan bisa memberi solusi siswanya. Jika siswanya tetap mengulanginya lagi, maka tindakan yang kedua adalah memanggil orang tuanya ke sekolah. Dan yang kedua, siswa datang terlambat dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Cara guru BK mengatasinya yaitu diadakannya piket bergilir untuk guru piket maupun guru kelas. Sanksi pertama jika telat adalah diberi teguran. Untuk yang kedua, jika tetap tidak disiplin juga, maka orang tua akan dipanggil. Di SMP Negeri 15 istimewanya adalah guru BK tidak bisa memberikan skorsing karena SMP Negeri 15 merupakan sekolah ramah anak. Untuk mulai tahun ini, siswa diperbolehkan membawa HP, namun ketika waktu pelajaran harus disimpan, dan jika dibutuhkan boleh diambil. Dan jika ada siswa yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, maka akan dikumpulkan menjadi satu lalu diberikan peringatan. Yang terakhir adalah kesulitan belajar. Di SMP Negeri 15 ini juga menerima siswa
disabilitas mental, maka guru BK akan membantu sesuai kebutuhannya. Lanjut, identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan. Kebutuhan layanan BK bagi siswa yaitu dengan adanya guru BK dan layanan yang diberikan seperti bimbingan individu, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok, konseling klasikal, diharapkan siswa dapat terbantu dalam penyelesaian masalahnya, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Dari observasi yang telah dilakukan selama kurang lebih 5 hari di SMP Negeri 15 Yogyakarta, dengan berbagai rangkaian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan PLP 1 ini berhasil mendapat informasi penting yang berkaitan dengan struktur organisasi sekolah, tata kelola sekolah, kultur sekolah yang sudah dibangun dengan cukup baik. Peraturan dan tata tertib sudah dijalankan secara sistematis atau sebagaimana mestinya. Kemudian ada banyak kegiatan yang menunjang kegiatan akademis dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan terdapat pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hasil presentasi observasi saya, dan terima kasih untuk Ibu Suharni selaku dosen mata kuliah di pemahaman teknik individu non-tes. Semoga dengan hasil laporan observasi dalam bentuk video ini bisa menambah wawasan dan semoga akan memberikan kemajuan untuk kedepannya. Oke, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.